نجتنب حرمة على ونفعل به وبعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang belum dapat kitab? Masih ya. Nanti yang belum minta ke Ustaz. Ya, ke Ustaz Fatah. Perempuan ada yang belum? Yang belakang belum. Ya. Ya nanti nyusul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti yang belum punya kitab nyusul. Jadi kita ngaji kitab namanya itu Khulasah Nurul Yakin. Apa namanya? Khulasah Nurul Yakin. Itu yang jilid awal, juz awal. Yaitu kitab tentang sejarah atau sirah nabawi. Ya, terasa. Jadi ini kita tabarukan ngaji sejarah Kanjeng Nabi di bulan Rabiul Awal ini ya. Jadi di bulan Maulud kita tabarukan ngaji sirah Kanjeng Nabi, ngaji sejarah Kanjeng Nabi, ngaji ya apa-apa yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi, terutama dari sejarah, sisi sejarahnya. Jadi berbeda ya antara hadis, perhatikan ya, yang ngobrol nanti saya tanya ya, saya tunjuk yang ngobrol. Berbeda antara hadis itu juga berhubungan dengan Kanjeng Nabi ya. Hadis dengan sejarah itu berbeda, ya, hampir mirip. Semuanya menceritakan tentang Kanjeng Nabi, dan hadis dan sejarah ini saling menguatkan. Kalau kalian ngaji hadisnya, mungkin kalian di sekolahannya ya. Kalau ngaji hadis, ngaji arba'in, ngaji hadis Bulughul Maram dan lain-lain. Nah itu hadisnya. Sekarang sejarahnya ya. Sejarahnya itu yang berarti apa? Yang melatar belakangi atau backgroundnya Kanjeng Nabi, atau backgroundnya hadisnya. Jadi hadis itu mempunyai background atau latar belakang, atau kalau bahasa lainnya asbabul wurud ya. Nah, biar kita memahami lebih lengkap hadis itu atau memahami Islam lebih lengkap, lebih sempurna, maka kita harus tahu juga ngaji tentang sirah nabawi atau sejarah Nabi. Itu juga penting ya. Mungkin kalian di pelajaran sekolah ada pelajaran tentang sejarah Nabi ya. Ada atau tidak pelajaran sejarah? Ada? Ya, pelajaran sejarah ya. Oke, ini belajar tentang sejarah Kanjeng Nabi melalui kitab Khulasah Nurul Yakin yang dikarang oleh Syekh Abdul Umar Jabbar. Ini adalah kitab yang masyhur ya, terkenal di kalangan pesantren. Mungkin beberapa kalian ada yang pernah tahu lah ya, pernah tahu atau pernah mendengar kitab Khulasah Nurul Yakin. Nah ini ada 4 juz ya, 4 jilid. Nah yang kita ngaji ini ya, insya Allah kita tabarukan hatamkan yang jilid 1 ya. Jadi kita hatamkan yang jilid 1 ini. Oke, ngajinya ke kapan? Jadi ini edisi khusus ya, edisi khusus bulan Maulud, nggak bahasa Jawa ini Maulud ya, atau bulan Rabiul Awal. Jadi kita sudah melalui bulan Muharram kemarin ya. Kalian Muharram, jadi kalian harus mulai membiasakan kalender Hijriah ya, karena kita kan hidupnya pakai kalender apa? Masehi, Januari, Februari, diawali dengan apa? Bulan Januari. Kalau Hijriah bulan apa? Muharram. Kalian sudah melewati bulan Muharram kemarin ya. Ya, peringatan tahun baru. Tahun berapa sekarang Muharramnya? 1445. Ingat-ingat ya, 1445. 1445 gitu ya. Jadi kita terpaut sama Kanjeng Nabi itu jaraknya itu sekitar 1445, sekitar segituannya. Jarak kita dengan Kanjeng Nabi 1445. Oke, Muharram ya. Kemarin kalian juga kayaknya puasa ya Muharram ya. Ada puasanya enggak kemarin? Asyura.
Tasu'a dan Asyura kemarin puasa ya, puasa semuanya puasa. Kemarin posisi kita ada di Mekah saat itu ya, belum pulang. Muharram, kemudian setelah Muharram kemarin bulan Safar. Nah, Safar sudah selesai. Bulan kedua itu namanya apa? Safar Ismari kemarin ya. Sekarang masuk bulan Rabiul Awal atau bulan Jawa itu Mulut ya. Bulan Mulut gitu ya. Nanti Kanjeng Nabi lahirnya tanggal berapa bulan Mulutnya? Berapa? 12 Rabiul Awal tahun ya. Sekarang tanggal 7 ya. Sekarang ini tanggal 7 Rabiul Awal. 7 berarti kurang berapa hari ya? 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mulutan Rabiul Awal tanggal merah. Tapi sekarang nggak libur ya termasuknya. Kalau yang lain pondok-pondok salaf itu liburnya itu Mulut. Jadi Mulut sekarang ini biasanya pondok salaf itu libur. Kalau sampean kan melalui kalender formal ya. Nanti sekitar bulan Desember lah liburan semesternya. Nah, kalau pondok salaf, salaf itu liburan semesternya Mulut. Ya, bulan Rabiul Awal ini ya. Oke ya. Sekarang bulan Rabiul Awal. Nah, untuk kita tabarukan ya, menghidupkan bulan Rabiul Awal ini, bulan Kanjeng Nabi, kita ngaji kitab Khulasah Nurul Yakin atau ngaji tentang sejarah. Kita nanti Rabiul Awal, setelah Rabiul Awal nanti Rabiul Akhir dan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sudah masuk nanti Rajab, Sakroso, berdoaan poso mana ya, cepet ya. Mari ini Rajab Sya'ban, sampai bis untuk dungane apa? Allahumma barik lana fi. Perasaan kemarin baru doa itu ya, nanti kita mau doa itu lagi ya, cepet ya. Nah, proses Rajab Sya'ban Ramadan, cepet ya. Oke, kita bulan Rabiul Awal ya, tanggal 7. Jadi diingat-ingat. Oke, ngaji Khulasa ini insya Allah ya, karena ini edisi khusus biar kita hafal. Nanti kan jadwalnya ya, perubahan jadwal khusus. Ngajinya hari Senin subuh ya, Senin subuh diganti ini. Kemudian Selasa subuh ngaji tafsir, tetap harus tafsir itu wajib ya, karena kita pada tafsir. Selasa tafsir Jalalain, Rabu ngaji Khulasah lagi, Khulasah Nurul Yakin lagi ya, hataman. Rabu, Kamis tetap nahwu sharaf ya, yaitu Imriti dan Jurumiyah ya. Karena biar kalian itu nahwu sharafnya terus terjaga ya. Itu ya, jadi jadwalnya di 4 hari, Senin dan Rabu. Untuk akhirnya libur dulu. Kemudian kalau nanti ada yang kosong, nanti diisi Khulasah. Seperti sore ini Abah kosong, diisi Khulasah. Apa semua? Baik tuh? Oke, kita ngejar hatam, jadi lebih banyak maknai ya, keterangannya mungkin agak sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim, dibuka halaman 5 ya. Yang sudah punya kitab ya, dimaknai ya. Dengarkan, yang enggak punya kitab didengarkan dulu ya. Yang putri santri lama semua ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. At-Tauru al-awwalu. At-Tauru al-awwalu utawi iki iku nerangake tulis ya. Utawi iki iku nerangake ubengan sejarah kang awal atau masa sejarah yang pertama yang awal. Ini masa yang pertama, oke ya. Ini sejarahnya urut ya. Jadi urut runtut. Ngaji Khulasah Nurul Yakin urut dari awal sampai akhir. Min hayati Rasulillah, setengah saking mangsa sugenge Rasulillah
min hayati Rasulillah setengah saking mangsa sugenge. Sugeng itu hidup, masa kehidupane, masa sugenge Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring rahmat ta'zim. Salam muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allahu Allah alaihi ing atase Rasulullah mari belakang. Alaihi ing atase Rasulullah. Assalamualaikum mugi-mugi paling keselamatan sapa Allah. Assalamualaikum mugi-mugi paling keselamatan sapa Allah. Sayyiduna kang dadi bendarane kita. Sayyiduna kang dadi bendarane kita. Muhammad rupane Nabi Muhammad. Rupane Nabi Muhammad. Daur awal masa yang pertama menjelaskan tentang kehidupan Kanjeng Nabi. Huwa utawi Muhammad, tulis Muhammad. Huwa utawi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Iku Rasulullah utusane Allah ila nasi maring menungso. Ila nasi maring menungso kafatan hale kabeh. Kafatan hale kabeh wa akhirul anbiya'i lan pungkasane pira-pira nabi. Wa akhirul anbiya'i lan pungkasane pira-pira nabi. Wa imamur rusuli lan pemimpinne atau imame pira-pira utusan. Lan imame atau pemimpinne pira-pira utusan. Jadi siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusannya Gusti Allah untuk semua ilanasi kafah, ya. Jadi Kanjeng Nabi itu untuk siapa? Semua manusia, satu dunia, semua manusia. Kalau nabi-nabi terdahulu, perhatikan, nabi terdahulu itu diutus hanya untuk kaumnya saja, kaum tertentu, ya. Nabi Musa untuk kaum Bani Israel, ya. Nabi Isa kaum iki, Nabi Lut kaumnya ini, hanya tertentu toh. Jangkauannya itu kecil. Tetapi kalau Nabi Muhammad jangkauannya besar, sak dunia langsung. Yang ngobrol saya tunjuk ya. Langsung sak dunia langsung utusan terakhir ini, delegasi dari Allah. Ini langsung untuk semua manusia, semua makhluk di dunia. Wa akhirul anbiya dan pungkasane pira-pira nabi terakhir, penutup. Jadi setelah Kanjeng Nabi tidak ada nabi. Jadi nama ngaku nabi berarti itu apa? Nabi palsu, enggak ada. Wa imamur rusul dan imame pira-pira rasul. Jadi pemimpinnya sing paling tinggi. Padahal meskipun di akhir, tetapi Nabi Muhammad itu adalah yang paling tinggi kedudukannya. Ja'a teko sapa Muhammad. Ja'a teko sapa Muhammad bidini kelawan bidin Islami, kelawan agama Islam. Alladzi kang layak balu orang nerimo, layak balu kang orang nerimo sapa Allah yaumul kiamat ing dalem dina kiamat dinan ing agama. Dinan ing agama ghairahu kang sakliyane Islam. Ghairahu kang sakliyane Islam. Nabi Muhammad membawa apa? Membawa agama Islam, ya. Ini adalah nanti ada pertanyaannya ya. Nanti yang rame tak tanya ya. Itu as'ilah itu bawa itu pertanyaan. As'ilah itu bawa itu pertanyaan. Al-khulasa itu rangkuman dari poin-poin di atas ya. Jadi Nabi Muhammad membawa agama Islam, agama terakhir. Agama selain Islam itu tidak diterima ya. Sing paling akhir pungkasane agama Islam. Wa huwa utawi Muhammad, wa huwa utawi Muhammad iku min nasli sadati Quraisyin iku tetep saking turunane para bendarane Quraisy. Turunane para bendarane Quraisy. Keturunan dari ya suku Quraisy ya, pemuka-pemuka Quraisy. Asyrafi qabilatin kang luweh mulya-mulyane qabilah atau suku. Asyrafi qabilatin kang luweh mulya-mulyane qabilah atau suku. Fi Makkah ing dalem Mekah, fi Makkah ing dalem Mekah al-mukarramati kang mulya.
al-mukarramati kang mulya. Jadi Kanjeng Nabi itu apa? Siapa? Keturunan dari siapa? Suku Quraisy. Jadi di Mekah, di Arab ya. Di Arab itu banyak suku-suku, banyak kabilah atau bahasanya klan. Nah, kabilah suku yang paling masyhur, paling terkenal di Jazirah Arab ya. Bahkan di Jazirah Arab itu adalah suku Quraisy. Bagus sekali reputasinya istilahnya ya. Reputasi atau derajatnya dibandingkan dengan suku-suku lain. Asyrafil qabilah, nah ini ya, asyrafil qabilah. Kalau baca sejarahnya, suku Quraisy itu naik reputasinya jadi tinggi itu semenjak masanya kakeknya Kanjeng Nabi. Siapa kakeknya Kanjeng Nabi? Thalib ya. Kenapa? Karena pada saat itu bisa mencegah atau melindungi Ka'bah dari serangan tentara gajah ya. Zamannya kakek Kanjeng Nabi bisa menolong ya, melindungi Ka'bah dari serangan tentara gajah ya. Oke, lanjut. Wayat tasilulan ketemu, ayo. Wayat tasilulan ketemu suku ya, suku Quraisy. Wayat tasilulan ketemu apa nasabuhu, ayo. Wayat tasilulan ketemu ya. Wayatasilulan ketemu apa nasabuhu nasabi Muhammad. Apa nasabuhu nasabi Muhammad. Bi Ismaila kalawan Nabi Ismail. Bi Ismaila kalawan Nabi Ismail. Ya. Bi Ismaila kalawan Nabi Ismail bin Ibrahim putrane Nabi Ibrahim. Bin Ibrahim putrane Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nah, nasabe Kanjeng Nabi ini nyambung ke Nabi Ismail. Nabi Ismail itu putranya Nabi Ibrahim. Ingat ya, sampai ngaji tafsir Jalalain. Nabi Ibrahim adalah nabi punjer ya. Bapaknya para nabi. Jadi julukannya Nabi Ibrahim bapaknya para nabi. Karena apa? Karena dari Nabi Ibrahim ini nanti keturunan buahnya yang jadi nabi. Ya, keturunannya. Bocoke dari Nabi Ibrahim. Kalau lihat apa ya? Silsilahnya itu ya. Oke. Silsilah para nabi. Jadi dari Nabi Ibrahim, nanti di Nabi Ibrahim itu punya anak Ishak ya. Pertama Ismail dulu ya, ini ya. Punya anak Nabi Ismail. Ini kisahnya ini berarti di atas ini ya. Saya ceritakan di luar ini karena nanti masih banyak belum dapat kitab ya. Di luar ini kita bahas di luar Kanjeng Nabi dulu ya. Jadi Nabi Ibrahim tadi apa? Punjere ya. Nah, Nabi Ibrahim ini awalnya menikah dengan Sarah ya, namanya itu Sarah. Nah, dari pernikahan dengan Sarah ini tidak punya anak putra sampai lama sekali. Akhirnya Nabi Ibrahim izin untuk menikah lagi. Perhatikan ya. Pertama istri pertama Sarah, kemudian menikah lagi dengan menikah dengan budaknya. Ada nama budak atau selirnya istilahnya. Selirnya ini. Menikahi siapa selirnya? Namanya itu Siti Hajar. Ketika menikah dengan Siti Hajar, kok ternyata Nabi dikaruniai anak bernama Nabi Ismail dari Siti Hajar ini. Setelah punya anak dari Siti Hajar, kemudian Nabi Ibrahim nyuruh Hajar dan Ismail bayi pergi ke Mekah.
pergi ke tanah sana, Mekah. Kalau saat itu namanya Bakah ya, masih Bakah, di Bakah ya. Pergi ke tanah Bakah, di sana itu tanahnya masih tandus, bukan Mekah seperti sekarang ya. Bakah itu hanya cuma ada batu kecil, kayak ono batu cilik ya. Ka'bah itu masih cuma batu tok ya. Disuruh pergi ke sana. Nah, makanya nanti ada kisah nanti Siti Hajar sama Ismail itu pas di Bakah ya, di Mekah itu masih tandus ya, cuma padang pasir tok ya. Gersang, padang pasir tok, nggak ada apa-apa. Tidak ada orang, tidak ada penduduk di tanah Mekah itu ya, sepi pokoknya. Nah, pas ke Luno, di situ Nabi Ismail menangis ya. Masih bayi ini. Saya kalau baca ceritanya itu dan pas kemarin pas haji ya di Mekah, saya itu sendok sedih ya kalau bayangkan. Bayinya ini menangis ya karena pengen minum ya, kehausan sudah parah lah ya. Nah, ibunya ini bingung ya. Bayi nangis ya. Bingung, akhirnya lari ke Bukit Sofa. Ya, nama saat itu Bukit Sofa, karena mau bayi. Kemudian balik lagi ke Bukit Marwah, karena mau bayi. Balik terus ping pitu ya. Sofa Marwah. Terakhir ke Marwah ya. Terakhir itu di Bukit Marwah ya. Berarti titiknya itu di mana? Bayinya ditaruh di Sofa Marwah berarti di Marwah ya. Bayinya ada di Marwah. Siti Hajar lari ke Sofa ya. Balik ke Marwah. Sofa Marwah ping 7 kali pas terakhir ke Marwah. Kemudian oleh Allah ditolong ya. Malaikat diutus, malaikat Jibril. Nabi Ismail bayi menghentakkan kakinya ya. Kakinya dihentak sambil nangis si bayi ya. Kemudian sama malaikat Jibril akhirnya dikeluarkan dari telapak kakinya itu keluar apa? Air Zam-Zam. Air apa? Dan muncullah air Zam-Zam ya. Muncul air Zam-Zam. Akhirnya tertolong Nabi Ismail, gak situ wafat, mati. Karena kalau nggak ditolong ya bisa mati Nabi Ismail. Saat itu Nabi Ibrahim masih di mana ya? Di Syam. Kalau nggak di Syam di Palestina, ya di Syam. Nah, Nabi Ibrahim itu sama sama Sarah ya. Kemudian kok setelah itu sama Sarah itu ternyata dikaruniai anak. Nah, anaknya itu namanya siapa? Ishak ya, namanya Ishak. Jadi dari Sarah kemudian melahirkan Ishak. Paham dari sini? Paham tuh? Dari yang istri selir tadi atau budak, ternyata budak itu melahirkan Ismail. Kemudian lahirlah dari Sarah itu Ishak ya. Oke. Nah, dari Ismail inilah mudun terus ke bawah. Nanti nyambungnya itu ke Nabi Muhammad nyambungin. Jadi dari Ismail keturunan terus ke bawah, nanti yang jadi nabi lagi itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu urutan nasabe ini ya, nyambung itu ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nah, perhatikan ya. Yang dari nasab anak Ishak ya, ini nanti banyak muncul keturunan jadi nabi ya. Salah satunya ya, setelah Ishak nanti anaknya Ishak itu Yakub. Siapa? Nabi Yakub. Jadi nabi ya. Dari Nabi Yakub nanti ada mudun maneh, ada yang jadi Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf. Kemudian nanti ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yunus, ada Nabi Ayub, Zulkifli, ya, banyak sekali ya, Dawud, Sulaiman, Ilyasa, Yusuf, Zakaria, Yahya. Kemudian terakhir Isa. Terakhir itu Isa ya. Terakhir dari jalur Ishak yang jadi nabi adalah Isa. Jadi yang dari jalur
Ishak ini tadi itu buahnya melahirkan nabi-nabi. Paham nggak maksudnya? Kalau dibikin bagan atau pohon nasabnya, itu yang dari Ishak ini buahnya yang jadi nabi. Tapi yang dari Ismail ini saya ke bawah, yang nabi yang ada itu nanti Nabi Muhammad. Nah makanya Nabi Ibrahim dijuluki bapak para nabi punjeri, karena di bawahnya Ibrahim itu nanti banyak sekali keturunan-keturunan yang menjadi nabi. Paham semua? Baik, Bung? Nah dari yang Ishak itu nanti yang terakhir Isa. Jadi ya, kalian dari Ismail yang terakhir Nabi Muhammad. Makanya ya, nanti yang dari Ishak ini, yang dari Ishak ya, istri yang pertama, ini adalah yang keturunan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini dari sini semua. Nabi Musa, Nabi Isa ini semua dari Bani Israel. Maaf ya, dari Bani Israel, dari orang-orang Yahudi di sini. Ya. Nabi Muhammad tidak. Ya. Nah makanya orang-orang Yahudi ini gak senang. Wong Yahudi ini gak senang sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memandang Nabi Muhammad ini turunane budak, turunane Siti Hajar. Siti Hajar itu adalah seorang ibu selere Nabi Ibrahim, budake Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad ini istilahnya nasabnya itu nyambungi ke Hajar tadi. Sedangkan Sarah ini istri asli. Nah, makanya turunannya dari sini ya, nasab yang sini ini enggak senang sama Kanjeng Nabi, karena memandang Kanjeng Nabi itu dia itu ibunya hanya seorang selere. Paham maksudnya? Paham belum? Kan enggak dari sini. Jadi sing tok kene iki ya, itu ngomong Yahudi. Ganteng-ganteng, ngomong Yahudi ganteng-ganteng ya. Yang dari Ishak ini orangnya ganteng-ganteng. Ngomong Yahudi Bani Israel. Nasrani dari sini semua. Ini punya kelebihan di fisiknya bagus-bagus ya. Ini enggak senang sama jalur dari Nabi Muhammad itu tadi, karena menganggap Nabi Muhammad itu ibunya itu tadi itu Hajar itu hanya seorang selir. Nah, sampai Isa yang terakhir. Baru nanti setelah Isa itu dari urutan kenabian, setelah Isa nanti muncul Nabi Muhammad. Di sini paham? Baik tuh. Ini lebih gampang kalau digambar ya bagannya. Atau nanti sampai cari di internet ya, silsilah Nabi. Oke, Nabi Ibrahim. Nah, kalau ditarik ke atas, ini kan Nabi Ibrahim ya. Kalau ditarik ke atas Nabi Ibrahim, atasnya ini ada Nabi Soleh. Perhatikan ya, Ibrahim mendur ke atas Nabi Soleh. Nabi Soleh terkenal cerita apa? Ada yang tahu? Apa? Unta dari apa? Dari batu. Kisah-kisah kayak gitu ya. Yang terkenal Nabi Soleh itu unta. Ke atas lagi terus Nabi Soleh, ke atasnya ini adalah Nabi Nuh. Siapa Nabi Nuh? Nah, Nabi Nuh terkenalnya apa? Kisahnya kapal atau banjir ya, banjir bandang. Jadi Nabi Nuh banjir ya, semua habis sandunya. Jadi ada yang mengatakan ya kita ini ya aslinya keturunannya Nabi Nuh, karena saat itu yang hidup itu Nabi Nuh ya. Nabi Nuh ada beberapa orang yang beriman bareng karo Nabi Nuh ya. Nabi Nuh di ke atasnya lagi Nabi Idris ya, Nabi Idris. Ke atasnya lagi Nabi Adam. Jadi terakhir itu Nabi Adam. Jadi Adam, Idris, Nuh. Ada Hudnya ya. Hudnya kelewatan. Nuh kemudian Hud ya. Hud betul. Nuh kemudian Nabi Hud. Atasnya Nabi Hud, atasnya Nabi Idris ya. Oke, nah ini silsilahnya ya, silsilah kenabian ya, nabi ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Kalau Nabi Idris, ada yang tahu? Nabi Idris itu ceritanya itu terkenal sebagai yang pandai menjahit, ya, termasuk yang menjahit, ya, pandai menulis, ya. Pokoknya sing pinter itu Nabi
Idris ya, artinya Adam, Idris. Oke ya, punjeran itu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Titik. Ibrahim nanti mencar banyak nabi, gitu ya. Sampai Nabi Muhammad. Makanya di sini di nomor 4 ya, wa yatasilu nasabu bi Ismail bin Ibrahim. Nasabnya Kanjeng Nabi itu nyambung ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. As'ilah. Ini pertanyaan ya. Man sayyiduna Muhammad bimadza jaa min ayyi qabilatin abawahu biman yattasilu nasabahu. Ini dimaknai bahasa Indonesia aja ya biar cepat ya, karena kita ngejar hatam ya, tabarukan. Dimaknai man sayyiduna Muhammad, siapa tuan kita Muhammad. Nah ya, ditulis bahasa Indonesia enggak apa, tulis Latin. Siapa tuan kita Muhammad? Siapa jawabannya? Nabi atau Rasulullah. Kalau ditanya man sayyidina Muhammad, huwa Rasulullah. Bimadza jaa, apa yang beliau bawa? Ditulis bahasa Indonesia. Apa yang beliau bawa? Apa yang dibawa? Di atas itu poin nomor 2. Jaa bidinil Islam ya. Yang dibawa Nabi Muhammad agama Islam. Min ayyi qabilatin abawahu, beliau dari qabilah mana ya, keturunannya dari qabilah mana ya, atau bapak-bapaknya dari qabilah mana ya. Ditulis ya, terjemahan bebasnya ya, bahasa Indonesia. Jawabannya apa? Qabilah apa? Quraisy. Biman yatas nasabahu, nasabnya nyambung ke siapa? Nah, ditulis ya bahasa Indonesia ini. Nasabnya sambung ke siapa ya? Jawabannya siapa? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Al-Khulasah. Sayyiduna Muhammad ini dimaknai Jawa ya. Sayyiduna utai bendoro ini kita rangkumane. Sayyiduna utawi iki. Sayyiduna utawi bendarane kita iku Muhammadun, Nabi Muhammad. Huwa ya Muhammad iku Rasulullah, ilan utusane Allah ila nasi maring manungsa ajma'ina segabehane, ajma'ina halis segabehane, semua ya, seluruh makhluk, seluruh manusia, bukan kaum tertentu ya. Ja'a taqwa sapa Muhammad, ja'a taqwa sapa Muhammad bidinil Islami, kelawan agama Islam, wa huwa utawi Muhammad, wa huwa utawi Muhammad iku Arabiyun kang bangsa Arab, Nabi itu bangsa Arab, orang Arab, bukan orang Persia, bukan orang Romawi. Perhatikan ya, Arab saat itu diapit oleh peradaban Persia dan peradaban Romawi yang besar saat yang sedang berjaya-berjayanya ya. Peradaban Romawi, peradaban Persia. Nah, beliau ini orang Arab ya, wong Arab. Quraisyun kang bangsa Quraisy. Quraisyun kang bangsa Quraisy Adnaniyun turunane Adnan. Adnaniyun turunane Adnan ya, nasabnya ke Adnan. Oke. Besok kita ngajinya lebih banyak ya, karena sekarang masih banyak yang belum dapat kitabnya. Jadi saya dulu ya. Hasan Zinilor, Ahmad Kausar, Naufal Mutaram, Andir, Sofyan, Afroki, Fatik, Ahmad Irsyadillah, Javier, Ahmad Nafi, Dafa Safik,
Diaseta, Zuhan, Yan Hafiz, kemudian Putri, kemudian Al-Waliyu, Badra, Nawal, kemudian Nur Rashid, Yusuf, Khalid Syifa, Dafa Rizki, Alif Rahmatullah, Mustafa, Alaka, Liznal, Allah Biswa Rabbi Fa'ana